Sobat Hidup Ceria, kembali bertemu dengan saya Francisca dan hari ini saya ditemani oleh sahabat saya Ninta Hartiadi. Halo Oke, semua. hai. Nanti perkenalin dulu ya Ninta ya. Hari ini kita akan membawakan sebuah apa ya, tools yang kita pakai bagaimana untuk memerdekakan diri kita sejatinya. Nah, Ninta berkenan untuk sharing sebuah tools itu. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu Ninta. Oke, halo semuanya. Nama aku Ninta. Aku tinggal di Bandung. Aku bars facilitator, body process facilitator. Ya, itu. Walaupun di Bandung, Ninta bersedia untuk dipanggil kemanapun. Ya, Kemanapun di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kota-kota di dunia. itu benar. Aku paling seneng kalau ada yang tertarik di luar kota atau di luar negeri. Aku dengan senang hati aku pasti akan datang. Aku samperin. Nah, tuh. Oke, Ninta, kalau misalnya mau hubungin Ninta, bisa hubungin di mana, Ninta? Bisa follow Instagram aku ninta.tata. Oke, sip. Oke, yuk kita mulai nih, Ninta. Oh ya, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa ini adalah kita terinspirasi dari bukunya Gary M. Douglas dan Dan Heer mengenai apa yang mereka lakukan untuk menjadi merdeka sejatinya. Judul bukunya adalah 10 Keys to Total Freedom. Nanti teman-teman siapa tahu berminat untuk membacanya, ada di Kobo, ada di manapun juga. Please just buy. Itu bukunya keren banget. Oke, yuk Ninta kita mulai. Yes, apa yang mau di-sharingkan hari ini, Nin? Aku mau share tentang gini. Tools akses kan banyak banget ya, ada ribuan gitu. Dan sebenarnya semuanya itu semua akses tools itu sifatnya memang memerdekakan ya. Yes. Cuman di buku ini Gary cuman bahas yang 10 itu aja. Yes. Dan salah satunya adalah my favorite tools, yaitu interesting point of view. Key nomor berapa? Nomor 2. Number 2. Key number 2. Ya. Ninta ini menggunakan interesting point of view dalam keadaan seperti apa? Oke, aku pakai tools ini mostly di setiap keadaan ya. Dan ini interesting point of view itu dipakainya bukan untuk orang lain, tapi ini tuh toolsnya untuk mengingatkan kita bahwa it's so interesting that I have this point of view. Jadi bukan misalnya ada orang yang kurang asik gitu, bukan orangnya, interesting point of view loh gitu, bukan orangnya, tapi dipakainya buat diri kita sendiri bahwa interesting point of view, I have this point of view bahwa itu orang nggak asik gitu. Dan itu bisa diaplikasikan ke segala hal, ke siapapun, ke apapun, suatu kejadian, pokoknya bisa diaplikasikan ke semuanya deh. Oke. Terutama itu tuh terhadap point of view kita ya, terhadap semua hal gitu loh. Jadi ini kita dari dalam keluar ya? Iya, dari dalam keluar. Jadi jangan salah, kadang-kadang banyak juga praktisi yang salah, mereka pikir gini, misalnya kalau ada orang yang ngomong ABC gitu, terus kita kayak nggak sepakat atau apa gitu, jadi interesting point of view gitu. Nah, itu tuh nggak kayak gitu, itu kan kalau itu kan orangnya jadi gitu kan, energinya gitu kan. Ini tuh nggak kayak gitu, ini dipakainya ke kita, interesting point of view, I have this point of view that si doi bla 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 gitu. Dan tidak perlu diucapkan ya? Nggak perlu, nggak perlu. Itu di dalam hati aja. Jadi gini, interesting point of view tuh lama-lama ya, aku tuh udah lama, sejujurnya aku udah lama aku nggak pernah ngomong kayak gitu lagi, karena lama-lama itu udah jadi bagian dari, kita be the energy of interesting point of view. Jadi nggak usah ngomongin lagi interesting point of view bla bla bla. Unless kalau mungkin itu cara
untuk awal-awal untuk mengenali dan membiasakan diri dengan tools itu gitu. Yes. Lama-lama itu enggak, kita udah kayak seret gitu. Kayak kita punya apa ya? Kita punya ini sendiri deh. Heeh, Kalau heeh. ada yang masuk tuh mental-mental aja because si interesting point of view itu loh. Ah, ah, So, ah. so jadi apa yang kita dapat sih dari interesting point of view? Yes, apa? Dari interesting point of view itu we be the energy of allowance. Yes. So allowance itu kita menjadi space Mhm, agar semua hal menjadi sebagaimana adanya. mhm. We Tanpa see ada things, judgment. yes, we see everything as they are. Mhm, mhm. Tanpa, kalau kita misalnya ngelihat anak gitu, bisa nggak kita ngelihat anak, sebagaimana adanya anak. Bukan kamu harus anak yang rajin, kamu harus anak yang patuh sama orang tua. Bisa nggak kita lihatnya sebagai, can we be the energy of allowance? Si anak itu, ya itu anak itu anak aja gitu, ya nggak ada ini itunya. Nah, kadang kita tuh melihat anak itu sesuai dengan ekspektasi kita. Itu berada tidak dalam interesting point of view kan? Iya, karena itu ekspektasi. Kasihan anaknya ya. Pengalaman nih jadi anak. Kasihan anaknya. Soalnya kalau kita sebagai orang tua banyak ekspektasi ke anak, dan pada saat anak-anak itu nggak bisa memenuhi ekspektasi kita, terus kita kecewa dan menyalahkan si anak. That is insane. Insane. Yes, kadang gini ya, kita lupa bahwa kita itu diciptakan unik, setiap dari kita. Nah, ketika anak lahir pun mereka diciptakan unik, tapi kita tidak bisa melihat itu sebagai keunikan, tapi kita ingin mengubah mereka sesuai dengan our standard. Nah, itu di situ kita tidak melihat mereka sebagai interesting point of view. Iya. Kita nggak jadi space of allowance gitu. Nah, teman-teman, kalau yang belum pernah ketemu Ninta nih, kalau saya ketemu sama Ninta, energi yang saya rasakan itu langsung no judgment, no anything, just enak aja. Wow, Oh berarti gitu. ya. Nah, Ninta, interesting point of view ini dalam kehidupan Ninta mengubah apa? Dari Ninta yang dulu dan Ninta yang sekarang. Aduh, wow. Merinding sendiri. Aduh. Itu yang namanya, karena kita lagi mau bahas tentang memerdekakan, tentang merdeka ya. Itu benar sih. Wah. Benar, memerdekakan. Gimana ya? Kita kan hidup mau tenang gitu. Ini merdekanya bukan kayak merdeka lu bebas melakukan apapun yang lo mau, nggak kayak gitu, bukan itu. Tapi ini interesting point of view, the energy of allowance ini tuh kayak, simpelnya gini. Jadi kita nggak lagi memberikan power kita terhadap orang lain. Jadi kita nggak bisa dikontrol. Contohnya, bukan orang itu secara langsung kontrol kita, kamu harus bla bla bla, enggak. Misalkan ada misalnya gini, tunggu. Gini, misalnya kita kesel sama orang. Misalnya kita gini, tunggu. Misalnya ini ada orang kampret banget gitu ya. Aku kampret, no judgment ya. Kita cuman acknowledge bahwa dia kampret, no judgment. Misalnya ini orang kampret, terus dia bikin sesuatu sama kita. Maksudnya power kita yang kita menyerahkan power ke dia adalah kekampretannya dia itu membuat kita jadi marah, jadi kesel, jadi pengen bla 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 gitu. Nah, dengan allowance itu dia nggak bisa. Itu kan namanya kalau kita membiarkan, kita kasih power kita ke dia, itu artinya kita membiarkan dia nyetir emosi kita, perasaan. Dia yang nyetir kita. Jadi power kamu kemana gitu kan? Lu ngasih power lu ke orang kampret ini gitu. Nah, itu kalau kita allowance, kayak
oh orang ini kampret, orang ini dangdut gitu, orang ini orang ini bla 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 gitu, orang ini kayak karena semua itu memang ya udah orang itu semua emang kayak gitu and Nggak perlu don't have reaksi to juga. you don't have to align and agree, resist or react gitu. Kayak ya gitu. Ini ngerti nggak sih omongan aku? Aku nggak Ngerti kemana-mana kan? ngerti banget. Aku nggak kemana-mana kan? Nggak loncat kan? Nggak. Oke, oke. Mungkin gini Ninta, aku kasih contoh lagi nih. Heeh. Tanpa disadari orang tuh sering kekontrol gini loh. Ketika ada orang bilang, "Ih, Ninta pelit." Ih, Mhm. itu sebuah kontrol. Apa sih harusnya kalau kita bersedia melihat itu sebagai interesting point of view, Ya. kita akan nanya, apa ya maksudnya? Dia bilang aku pelit. Oh, dia mau controlling aku untuk aku memberikan sesuatu supaya tidak dibilang pelit. Iya, itu juga. Heeh, dalam hal seperti itu juga. Wow, ya. Oh, iya ya, iya, heeh, benar tentang giving away our power sih itu. Pernah nggak baca quotes kayak gini? How I treat you Yes. based on How you treat you me. treat me. Iya. Nah, iya, itu tuh kayak wow gitu. Hmm. Lu ngasih power lo ke orang lain gitu. Itu Wow. sama dengan lu ngasih power lo ke orang lain gitu. Gua akan memperlakukan lo sesuai lo memperlakukan gue. Artinya kalau lo memperlakukan gua nggak enak, gue juga akan memperlakukan lo nggak enak gitu. Wow, Lu that's dikontrol dong sama dia gitu. Nggak sadar itu. Nggak benar, sadar lu dikontrol sama dia. benar. Mm-mm, Ih, keren banget itu. mm-mm, gitu. Nah, So, interesting point of view itu kayak gini. Anggapnya kita gini, kalau ada sesuatu omongan atau judgement yang masuk ke kita gitu, kita kan anggap aja kita tuh kayak transparan gitu loh. Kayak kita kayak angin deh, kayak angin gitu. Jadi setiap ada omongan yang masuk, set gitu. Kalau lewat ya. kita bikin solid jadi dap, nempel di sini, dap gitu. Kamu harus bereaksi, kamu harus merespon, atau kamu harus align and agree. Tap gitu jadi solid gitu. Tapi kalau kita interesting point of view is like ada omongan judgement lewat aja set gitu. Set gitu, Nggak set. pengaruh sama kita ya. Enggak terpengaruh. Dan itu ya coba aja get the energy. Betapa itu memerdekakan banget nggak sih gitu loh. Aku sampai merinding ini. Nah, banyak sekali orang bersedia untuk dikontrol ya. Misalnya nih, banyak loh dari iklan TV pun kalau Ya. kita nggak interesting point of view itu juga wow, berapa banyak kita consuming obat-obatan pemutih. Oh iya. Wah ya itu media itu besar banget loh ininya. Itu kan salah satu cara mereka untuk kontrol kita. Yes. Ya benar kalau kita nggak aware tuh ya udah. Iya. Mm-mm. Kulit bersih dambaan semua wanita. Nah, yang muncul ini yang di interesting point of view aku agak misalnya aku nggak putih, aku hitam. Nah, ini yang dikontrol ya Nin ya. Iya, iya. Maksudnya ini yang di iPov ya. Yes, that's where we use this interesting point of view. I have this point of view that kulitku tuh harus bersih, harus bla 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 seperti yang di iklan itu. Kan sebenarnya nggak mesti. Aku juga kan hitam nih. Aku hitam. Nggak putih bersih, aku nggak. Apalagi semua orang kayak bilang rambut perempuan cantik itu rambutnya panjang dan hitam. Oh my god, kalau aku nggak interesting point of view, oh my god, aku jauh dari cantik karena rambutku keriting. Dan Ninta, setelah berapa lama kamu secara apa ya habit itu menerapkan ini dan perubahannya berapa lama hingga kamu menjadi be the interesting point itself? Wow. Wow. Kayaknya itu cepet deh. Aku inget tuh waktu itu awal-awal tuh aku pernah interesting point of view sehari tuh 1000 kali ya. Sampai aku pakai alat apa sih yang buat zikir itu. Aku gitu cetek. Tapi itu nggak lama. Karena aku bosenan ya. Aku pikir karena aku bosen. Tapi lama-lama udah nggak pernah ini lagi loh. Aku nggak pernah praktek itu lagi karena udah
semuanya udah set, udah nggak pakai ngomong, nggak pakai apa. Ih, makasih loh udah nanya ini. Wow. Iya, iya, iya. Wow, keren banget itu. Nah, Heeh. terus tips-tips satu titik di awal adalah ketika kita menyadari sesuatu, maka kita interesting point of view. Nah, cara kamu menyadari itu gimana, Ninta? Mungkin teman-teman kan ada yang ini yang melihat kan pasti ada yang orang akses, ada yang belum gitu. Menyadari sesuatu. Mhm. Bahwa Hmm. ini loh yang kita bisa IPOV gitu loh, IPOV. Pokoknya kalau aku ya, ini aku loh ya. Aku kalau merasa sesuatu yang heavy, Mhm. kalau ada sesuatu yang heavy, that's when aku lagi nggak jadi diriku sendiri. And if it's heavy, it's not your reality. Udah tahu tuh pasti. If it's heavy, it's not your reality. Mhm. Mhm. Ada suatu apa ya? Misalnya kita punya point of view, apa yang bikin heavy gitu. Pertama itu bukan punya lo, dan itu interesting point of view tuh bisa masuk. Udah tahu, pasti udah tahu deh. Aduh, gimana sih jelasinnya? Atau nggak gini mungkin ya, kita pakai Gini. contoh emosi aja kali ya. Emosi, Emosi bisa nggak sih light, Nin? emosi bisa light gimana maksudnya? Misalnya aku marah, tapi itu Hmm. happy sih. Iya ya. Heeh. Jadi ketika ada emosi berarti itu yang kita bisa pilih untuk interesting point of view. Bisa terhadap apapun tuh bisa kok, Hmm. Mhm. terhadap orang, terhadap perlakuan orang ke kita, terhadap omongan orang, terhadap pemikiran orang, semuanya bisa. Itu interesting point of view benar-benar ngasih kita apa ya, kita tuh kayak jadi rock on the stream. Heeh. Kita tuh kayak batu di tengah sungai yang arusnya deras gitu loh. Banyak tuh yang lewat-lewat, ada Mhm. tai, ada pohon, ada batang pohon, apa segala macam, semuanya lewat. Tapi kita diem aja di sini, nggak kebawa, nggak kebawa kemana-mana, nggak ngikut tai, nggak ngikut batang pohon. Udah kita diem aja di sini. Itu tuh kayak gitu. Hill allowance, interesting point of view tuh kayak gitu. Lu diem aja di sini. Itu semua lewat-lewat bertebaran apa tuh yang nggak kebawa kita gitu loh. Hmm. Hmm, 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 hmm. Jadi Gitu. segala sesuatu pun bisa di interesting point of view ya. Iya, heeh. Nah, Merdekakan banget sih. Terus gini, aku juga pengen nyampein begini ya, banyak juga praktisi yang bilang, aku kok nggak ngerti ya tools ini gitu. Aku belum menguasai tools ini loh gitu. Terus mereka ngomong ke aku, tapi yang aku lihat dalam keseharian mereka, sebenarnya mereka already be the tools gitu. Dan aku cuman bilang gini, ya when you be something, kamu nggak akan ngerasain apa-apa. I see. Jadi mereka akan bilang, aku belum menguasai tools anu misalnya. Hmm. Mungkin di pikirannya, ini kan beyond your mind ya, your brain cannot comprehend. Mhm. Akses tools ini nggak bisa pakai otak. Nah, iya. Nggak, lu mencoba memahami kayak gimana itu memang agak susah. Tapi aku lihat keseharian mereka tuh, oh dia already be that tools gitu. Makanya mereka bingung, aku nggak paham gitu. Jadi lu nggak perlu paham, lu udah jadi tools itu sendiri gitu. Wow, itu seru banget sih. Dan kalau memang bingung ya udah ask universe, show me dong, interesting point of view itu kayak gimana sih gitu, show me gitu. Mungkin gini kali ya, ciri-ciri orang udah IPO, interesting point of view itu ketika apapun ya kayak itu kayak batu, ketika kita nggak ada apapun yang jadi bikin kita emosi, itu ya. Iya, Hmm. itu enak banget, damai banget tuh gitu loh, damai banget kayak nggak apa-apa, semua tuh berseliweran and it's okay. Jadi ketika ada orang ngejat Ninta, Ninta lu ya nyebelin banget. Aku tuh aku aja ada yang ngomong kayak gitu,
Ya udah, aku nggak tahu mau ngomong apa. Nggak apa-apa, itu kan pikiran kamu pikir aku nyebelin, it's okay. Kamu bebas mikir apa aja. Nggak affect sama kamu sama sekali? Enggak. Nah, itu kalau yang nyebelin. Kalau yang baik coba, minta, lu tuh baiknya minta ampun sih. Lu mau ada apa? Merayu aku. Dan itu juga nggak efek ya. Maksudnya nggak efek. Karena ketika kita efek juga nanti bisa masuk manipulasi kan. Iya itu kan, kalau oh masa sih gitu. Iya kamu tuh baik gini gini gini. Dan tiba-tiba aku tiba-tiba buka dompet ngasih duit ya. Ya. Dan itu ngasih duit bukan by choice tapi by No, apa? I'm being manipulated. Ya, nah, correct. Ya. Jadi semua interesting point of view tuh terhadap sesuatu yang enak dan tidak enak. Bukan cuma yang jelek aja. Karena sesuatu yang bagus itu also polarity, good or bad, right and wrong, itu masih polaritas gitu loh. Jadi kita nggak perlu line negeri juga. Nah, aku jadi ingat nih, betapa orang ketika, aku sih pakai ini juga untuk berapa, kalau diperlukan ya, ketika orang senang dipuji dan kita mendapatkan sesuatu, nah itu gunanya interesting point of view. Iya. Jadi kita nggak gampang ketipu. Iya, nggak gampang ketipu. Itu benar sih. Jadi teman-teman, maksudnya tools akses nih memberdayakan diri banget sih. Iya. Yes. Dan please untuk teman-teman di sana yang sudah praktisi bar, ayo gali lagi diri kita karena bukan access consciousness itu bukan cuma sekedar bars. Karena aku kaget minta ada berapa temanku ya udah cuma akses bars, megang kepala, tapi segala toolsnya nggak dipakai. Wow. Ya itu sayang banget. Iya, even di kelas bars aja itu ada banyak tools yang diajarin juga loh, bukan cuma sekedar bars megang kepala doang ya. Kelas bars aja udah banyak tuh tools ekstra yang dikasih tuh gitu loh. Ya benar, access consciousness bukan cuma bars. Yes. Dan ketika aku ajak sih, mereka langsung, hah? Banyak banget, Mbak, gitu. Oh, interesting. Oh iya, itu banyak yang nggak tahu ya. Yes. Dan itu aku lumayan shock juga sih. Ayo, teman-teman, banyak banget itu di YouTube, bisa juga Dane sama Gary juga sering banget kasih video free. Iya. Yes. Oke. Wah, thank you banget Minta. Ini nggak kerasa udah 30 menit kita. Thank you ya. so much. Semoga teman-teman hidup ceria mendapatkan manfaat dari ini, dan apabila ada teman-teman ada yang pengen sesi bars dan kelas bars, SOP juga, Minta juga udah fasilitator praktisi SOP. Ya, please do contact Ninta di ninta.tata IG-nya. Iya. Yes. Dan seperti sebelumnya saya katakan dan Ninta katakan, beliau bersedia untuk kemanapun. Iya, dengan senang hati. Makasih udah undang aku ke sini ya. Thank you so much semuanya buat teman-teman yang sudah menonton. Bye. Bye.